Terus komputer. Ya, recordingnya sudah dimulai. Terakhir pembahasan kita sampai di mana? Melvin, biasanya kamu termasuk yang rajin nyatet kan? Gimana Melvin? Terakhir itu pembahasannya sampai mana Melvin? Coba slide selanjutnya, Pak. Sampai ini kan ya, kalau nggak salah, Gauss Jordan udah beres ya? Betul ya? Udah sampai pseudocode ya, Pak? Pseudocode yang mana? Ini? Pseudocode yang eliminasi Gauss atau Gauss Jordan? Belum sampai Gauss Jordan. Oh, oke. Ya, yang ini. Tapi mungkin ini juga belum dijelasin, Pak. Ingat saya. Berarti apa namanya? Kemarin tuh baru kayak intro singkat saja ya terkait dengan eliminasi Gauss gitu ya? Betul, Pak. Sebentar, saya coba cek. Aljabar linear. Oh iya benar. Ukuran videonya kecil, jadi kelihatannya sih namanya pembahasannya tidak belum sampai detail. Oke. Hari ini saya akan coba selesaikan terkait dengan aljabar linear. Kemudian minggu depan saya akan coba selesaikan terkait dengan minggu depan itu saya akan jelaskan terkait dengan apa itu namanya? Optimasi, ya, optimasi. Lalu kemudian minggu depannya lagi itu bisa jadi kita sudah bisa ujian. Jadi tanggal 11 itu kemungkinan saya akan coba bereskan terkait dengan optimasi. Mungkin tanggal 18 itu kita bisa UTS. Karena harusnya minggu UTS itu kan minggu depan ya. Minggu UTS itu minggu depan, tapi karena materinya belum beres, mungkin saya pindahkan ke minggu depannya lagi tanggal 18. Itu jika sudah selesai. Pak, punten. Ya. Saya lihat di kalender minggu depan tanggal merah hari Kamis, Pak. Oh gitu? Iya, Pak. Mungkin terpaksa kita cari jadwal kuliah pengganti ya, karena kan waktu itu saya juga sempat hilang satu kuliah. Kalau misalkan tidak ada kuliah pengganti, jadi mundur banget. Nanti yang kasihan adalah bagiannya Pak Untung, nggak ada waktu untuk menyelesaikan itu. Karena ini tuh sudah minggu keberapa ya? Januari itu ada 2 minggu, Kamis, ya benar, Januari itu ada 2 minggu. Lalu Februari itu ada ini ketiga, 4, 5, 6, 7. Ini minggu ke-7 ya harusnya. Minggu ke-7 harusnya ujian itu memang minggu depan, minggu ke-8. Betul. Minggu depan hari Kamis libur. Kalau ini saya coba langsung cari jadwal dulu ya. Bentar. Kalau namanya cari jadwal kayak gini, ngapain kita record? Saya post dulu. Post recording. Oke. Nah, ini saya coba bahas kembali yang kita sudah bahas kemarin. Oke. Ini terkait dengan aljabar linear. Aljabar linear itu saya yakin sebagian besar dari kalian itu sudah paham terkait ini, apalagi ini mata kuliah ini dibahas di mata kuliah sebelumnya di analisis teknik material. Oke. Jadi basicnya itu masih sama, tetapi tujuan dari pembahasan aljabar linear di sini itu lebih ke arah supaya kalkulasinya bisa dilakukan untuk jumlah persamaan yang banyak dan juga untuk jumlah variabel yang banyak. Oke. Karena keterbatasan dari manusia itu sendiri saat melakukan kalkulasi itu hanya bisa terbatas jumlahnya. Jadi kita bisa minta bantuan komputer untuk apabila kita menghadapi kasus di mana kita harus menyelesaikan variabel banyak dengan jumlah persamaan yang banyak. Seperti itu ya. Nah,
seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, bagian ini adalah bagian forward elimination. Forward elimination itu selama ini kalian diminta untuk membuat matriks segitiga atas dari yang seperti ini, oke, menjadi matriks segitiga atas seperti ini. Ya, itu forward elimination. Nah, dalam forward elimination itu sebenarnya bisa disederhanakan dengan menggunakan persamaan simpel seperti ini. Oke, bisa disederhanakan dengan menggunakan persamaan simpel seperti ini. Di mana AIC di sini itu adalah nilai yang diupdate. IG sisi kiri itu adalah nilai update, nilai pengupdate-nya, nilai yang pengupdate-nya. AIC di sisi kanan itu adalah nilai lamanya. Oke, AIC yang di kanan itu adalah nilai lamanya. Sedangkan AIK dibagi AKK di sini, oke, itu adalah kalian harus mengalihkan pivot, oke? Kalian harus mengalihkan pivot itu dengan pivot nilai apa namanya? Sebenarnya kalau misalkan saya jelaskannya seperti ini. Saat kita ingin menyelesaikan baris kedua, oke, dan juga baris ketiga, kalkulasi pertama yang kita lakukan itu adalah menggunakan baris pertama sebagai pivot. Kalau kalian masih ingat. Nah, saat kita menggunakan baris pertama sebagai pivot, lalu kita mengeliminasi baris kedua, itu yang kita lakukan adalah A21 ini, oke, kita kurangkan dengan A11 dikalikan dengan faktor pengali. Oke, faktor pengalinya itu apa? Faktor pengalinya itu adalah perbandingan antara A21 dibagi dengan A11 dikalikan dengan si A11. Jadi makanya kenapa kalau kita kalkulasikan itu selalu dia sama dengan 0. Intinya ini kalian coba ingat-ingat proses untuk mendapatkan si matriks segitiga atasnya. Kemudian untuk mendapatkan A22 aksen, itu yang kalian lakukan adalah A22 ini, oke, nilai dari A22 ini dikurangkan dengan nilai dari A12 dikalikan dengan faktor pengali. Faktor pengalinya itu kan dibuat sedemikian rupa supaya A21 ini 0. Oke, jadi faktor pengalinya tadi, kalau kalian ingat, ini adalah, jadi nanti nilainya jadi A22 dikurangi A12. Oh, ini saya harusnya punya coret-coretan di sini. A22 dikurangi A22 dikurangi A12, ya, A12 dikalikan dengan A21 dibagi dengan A11. Seperti itu. Nah, faktor pengali tadi itu adalah bagian ini. Ini adalah faktor pengalinya. Dan ini adalah apa namanya? Ini adalah pivot, oke? Nilai dari pivot di kolom yang sama dengan bagian yang kita kurangi. Makanya bisa dilihat di situ. Kalau AIC, I itu menunjukkan nomor baris, C itu menunjukkan nomor kolom, ya. AIC itu I itu menunjukkan nomor baris, C itu menunjukkan nomor kolom, ya. Di mana K itu pivotnya, oke. Jadi AKJ itu menunjukkan adalah baris pivot, oke, di kolom yang sama dengan kolom itu. Seperti itu. Jadi sebenarnya persamaan ini itu merepresentasikan semua forward elimination yang kita harus lakukan. Jadi semua forward elimination itu bisa disederhanakan dengan persamaan ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Karena mungkin buat sebagian orang ini akan membingungkan. Jadi itu forward elimination dari sini, oke, menjadi ini, itu sebenarnya bisa direpresentasikan dengan satu persamaan ini. Walaupun prosesnya itu akan satu persatu. Jadi misalkan sebenarnya kalau misalkan kita mau menjadikan ini menjadi matriks segitiga atas, itu kan untuk 3x3 seperti ini ya, itu prosesnya itu kan ada beberapa. Oke, yang jelas adalah kita mengeliminasi baris kedua dengan menggunakan pivot baris pertama, hasilnya sama dengan ini ya. Terus kemudian kita juga mengeliminasi baris ketiga dengan menggunakan pivot baris pertama. Ini hasilnya yang sebelum yang ini. Ini sudah langsung ya. Harusnya adalah di situ ada 0, A, 32 aksen, lalu A33 aksen, lalu B3 aksen di situ. Oke, di bagian sini. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan eliminasi, kita mengeliminasi dengan pivot baris pertama, oke, kita mengeliminasi dengan pivot baris kedua, yang kita dapatkan adalah baris kedua kolom pertama dan baris ketiga kolom pertama itu akan 0. Nah, dari situ, selanjutnya yang kita lakukan adalah mengeliminasi baris ketiga dengan menggunakan pivot baris kedua. Hasilnya baru akan jadi seperti ini. Jadilah matriks segitiga atas. Nah, tetapi proses ini itu bisa digeneralisir dengan menggunakan pseudocode seperti ini. Oke, ini saya jelaskan satu persatu di situ ya, bahwa yang pertama ini adalah kita memilih pivotnya. Ya, kita memilih pivotnya. Pivotnya itu selalu berurutan dari baris pertama untuk mengeliminasi baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian baris kedua untuk mengeliminasi baris ketiga, keempat, dan seterusnya. Sampai baris N-1. Jadi untuk kasus 3x3 ini cuma sampai baris kedua saja. Kalau misalkan matriksnya itu adalah 4x4 atau 5x5, misalnya 5x5, ya, pivotnya itu sampai maksimum di baris keempat. Seperti itu. Ini choosing pivot. Lalu kemudian yang selanjutnya dilakukan adalah menghitung faktor pengalinya. Ya, menghitung faktor pengali. Faktor pengali yang dimaksudkan di sini, kalau di persamaan itu adalah bagian ini. Itu faktor pengali untuk kita melakukan eliminasi. Seperti itu. Ya, ini menghitung faktor pengalinya. Oke, perhitungan faktor pengali itu dilakukan tidak hanya pada setiap pivot, tetapi di setiap pivot itu faktor pengalinya akan berbeda-beda saat kita ingin mengeliminasi baris tertentu. Oleh karena itu, di sini pun loop-nya agak sedikit berbeda. Ya, do I sama dengan K plus 1 sampai dengan N. Ini tergantung dari baris yang dieliminasinya. Ya, ini tergantung dari baris yang akan dieliminasinya. Ingat ya, I tadi itu adalah nomor baris, J itu adalah nomor kolom. Jadi dari baris K plus 1, karena saat pivotnya itu adalah K, kita akan mengeliminasi baris K plus 1 sampai baris terakhir, N. Seperti itu. Jadi ini akan melakukan loop dari baris K plus 1 sampai N. Nah, saat pertama itu di loop pertama, saat I-nya sama dengan K plus 1, hitung faktornya, kemudian dilakukan iterasi lagi di sini. Iterasi di sini itu adalah iterasi untuk mengeliminasi semua angka yang ada di baris tersebut. Misalkan dalam hal ini, misalkan kita ingin mengeliminasi baris kedua, itu adalah dari seharusnya adalah dari A21, A22, A23. Itu dieliminasi di sini. Seharusnya seperti itu. Tetapi di sini, ini di skip satu bagian. J-nya itu tidak, J-nya itu tidak,
eh, dimulai dari K, oke, tidak dimulai dari baris pertama, tidak dimulai dari kolom pertama, sorry, oke, tetapi dimulai langsung dari kolom kedua. Kenapa seperti itu? Karena saat kita ingin mengeliminasi yang ini, bagian ini, kita sudah tahu bahwa dia nilainya akan 0. Saat kita ingin mengeliminasi yang ini dengan pivot pertama, baris pertama, kita tahu angkanya akan 0. Makanya dia tidak dieksekusi di situ. Yang dieksekusi hanya untuk kolom kedua dan seterusnya. Apabila pivotnya itu pivot baris pertama. Seperti itu. Jadi yang sudah pasti 0 tidak dieksekusi. Oke. Nah, setelah mengeliminasi A pada satu baris, ya, mengeliminasi A pada satu baris, itu yang selanjutnya dilakukan adalah menghitung nilai B di baris tersebut. Jadi ini ya, menghitung nilai B di baris tersebut. Seperti itu. Lalu undo di sini berarti pindah ke ya, kalau yang di sini itu kan mengeliminasi semua dalam satu baris ya. Kemudian setelah undo di sini itu pindah ke baris yang lain sampai baris ke N, dieliminasi semua. Nah, setelah sampai baris ke N itu dieliminasi semua, oke, itu baru, oh, ini kalkulasi pertama dengan pivot pertama selesai misalkan. Pindah ke pivot selanjutnya. Pivot kedua, baris kedua sebagai pivot. Setelah semua selesai, pindah ke pivot selanjutnya, baris ketiga. Sampai baris N-1. Jadi, ini adalah logika berpikir untuk forward elimination. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini penjelasan lebih detail dari apa yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Pak, mau nanya. Ya, gimana Melvin? Itu kalau ini kan saya asumsiin bisa langsung dipakai di MATLAB, Pak. Ya, enggak. Kalau yang ini harus pseudocode itu harus dimodifikasi. Ini yang bisa dipakai di MATLAB yang ini. Nanti kita akan bahas yang ini. Cuman maksudnya ini logika berpikir dulu. Oke. Kebayang dulu nggak tadi yang saya jelaskan? Prosesnya seperti apa? Gitu. Eliminasinya dilakukannya seperti apa? Jadi mulai dari memilih pivot, ada loop untuk memilih pivot. Setelah itu ada loop, ada loop untuk menghitung eliminasi di satu baris pada pivot tertentu. Oke, itu semua barisnya kemudian semua baris yang bisa dieliminasi itu dilakukan satu persatu. Di dalam eliminasi per baris itu ada eliminasi per komponen. Seperti itu. Jadi misalkan saya ingin mengeliminasi baris kedua, yaitu ada eliminasi untuk A22-nya itu dilakukan, A23 dilakukan, lalu setelah itu dua itu selesai, baru dilakukan eliminasi untuk B-nya, seperti itu. Bayang nggak, Melvin? Sedang memahami, Pak. Ya, itu logika berpikirnya seperti itu. Ya, oke. Logika berpikir seperti itu. Ini harus apa? Saat kamu berusaha, ini untuk semuanya ya. Saat kalian berusaha untuk memahami, coba ulangi dulu proses eliminasi Gauss yang sebelumnya sudah saya pernah ajarkan. Karena tanpa kalian memahami itu, percuma kalau kalian langsung ke sini. Setelah kalian memahami eliminasi Gauss yang sebelumnya sudah saya ajarkan, tolong lihat lagi video yang ini, yang khusus kelas hari ini. Itu saya coba jelaskan dari awal tadi, jadi bagaimana proses yang dilakukan di masing-masing loop yang ada di sini untuk eliminasi, forward elimination. Seperti itu. Para Madinah, kamu sudah paham belum? Lagi mengingat-ingat lagi, Pak. Hah? Kamu lupa? Enggak, Pak. Udah paham maksudnya biar lebih lancar lagi gitu, Pak. Oh, udah kebayang tapi, Pak. Ya. Tapi kamu nggak lupa kan ya sama eliminasi Gauss? Enggak, Pak. Udah ingat.
Nilai kamu saya balikin ntar kalau misalkan. Iya, Pak. Yusuf, kamu paham nggak Yusuf? Paham, Pak. Ya. Pak, ini kan Mhm, di gimana? pseudocode-nya yang A21, A31, A32 nggak dinolin. Berarti ntar boleh ditambahin sendiri gitu. Tidak perlu. Kenapa kok tidak perlu? Karena ini, apa namanya, awalnya kita itu enggak sebenarnya ditambahkan sendiri tidak perlu, karena nanti akhirnya itu saya bisa mendefinisikan seperti ini. Yusuf. Nah, kebayang nggak Yusuf? Saya mendefinisikan ini, artinya saya mendefinisikan bahwa dia itu adalah upper triangular dengan komponen yang sudah saya definisikan di sini. Oke? Sisanya akan nol. Kebayang nggak Yusuf? Oh, Makanya itu saya tidak perlu sintaksnya mendefinisikan. buat segitiga atas. Ini sintaksnya untuk segitiga atas. Oh, Upper triangular. langsung otomatis gitu ya, Pak? Ya, itu jadi nanti apa namanya? Makanya ini kamu harus belajar sintaks juga. Jadi coba kalau untuk mensintaks segitiga atas gimana caranya? Nah, ini yang saya peroleh itu bisa jadi kita bisa melakukannya seperti ini. Jadi yang kita perlu definisikan memang hanya yang lain-lain saja. Kalau misalkan di software yang kita miliki itu tidak ada sintaks seperti ini, ya terpaksanya yang bagian 00-nya kita harus definisikan. Oke, Yusuf. Oke, Pak. Sip. Oke, jadi itu yang bagian forward elimination. Nah, ini coba saya lihat dulu ya, biar tidak skip. Kalau di MATLAB itu seperti ini. Oke, seperti yang tadi saya bilang, ini adalah pendefinisian dari si pivotnya. Oke, loop-nya itu dari sini sampai sini. Ya, loop-nya dari sini sampai sini. Oke. Kemudian ini perhitungan untuk si apa namanya, faktornya. Perhitungan faktornya. Nah, perhitungan faktor di sini itu tidak dilakukan dengan looping, tetapi dilakukan langsung otomatis. Karena yang dilakukan di sini, ini kalian bisa melakukan seperti ini, atau kalian bisa mengikuti yang ada di sini juga ya, dengan looping. Itu juga boleh, nggak ada masalah. Kalau yang dilakukan di sini, ini perhitungannya kenapa kok bisa otomatis? Karena dia menghitung ini dalam satu matriks kolom. Satu kolom matriks. Jadi, semua nilai dari faktornya, semua nilai faktornya itu langsung dihitung untuk satu kolom itu. Jadi dari baris kedua, kolom pertama, baris ketiga, kolom pertama, dan seterusnya itu langsung dihitung di satu perhitungan ini. Karena ini adalah perhitungan matriks. Perhitungan matriks untuk mendapatkan si faktornya. Nah, nanti faktornya itu tinggal dipanggil pada saat kalkulasi nilai dari A-nya. Nilai dari pembaruan A-nya itu baru tinggal dipanggil. Jadi bisa dilihat di sini bahwa ini perhitungan yang dilakukan di sini itu langsung perhitungan matriks. Perhitungan yang dilakukan di sini itu adalah perhitungan matriks. Bisa tidak dilakukan? Bisa. Karena yang kita lakukan di sini itu adalah memperbarui nilai dari komponen matriks tersebut. Seperti itu. Jadi banyak sekali cara untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Salah satunya adalah dengan bisa langsung perhitungan matriks satu kolom dihitung semua, itu bisa seperti ini, atau kalian lakukan prosesnya satu persatu. Oke, nah yang ini adalah pembaruan dari nilai dari B, seperti itu. Oke, pembaruan dari nilai dari B. Bisa juga dilihat di situ ya, pembaruan dari nilai B ini, itu dilakukan langsung satu kolom. Oke, dilakukan langsung satu kolom. Untuk setiap satu untuk setiap satu pivot.
untuk setiap satu pivot B ini diperbaiki langsung satu kolom, karena perhitungannya langsung menggunakan perhitungan kolom matriks tersebut. Jadi ini satu kolom langsung diperbaiki ini. Seperti itu. Perhitungannya ini kasusnya di sini mirip-mirip dengan kasus di sini. Ya, ini pun kalau misalkan kalian lihat perhitungan untuk matriks untuk untuk komponen A-nya ini satu baris ini langsung diselesaikan di kalkulasi. Ini satu baris langsung diselesaikan di kalkulasi. Karena ini matriks barisnya. Ini menyelesaikan satu langsung untuk matriks satu baris gitu. Baru kemudian dilakukan iterasi untuk baris-baris yang lainnya. Seperti itu. Kalian bisa melakukannya seperti ini. Tidak ada masalah. Karena ini masih di koridor yang benar. Tidak perlu manual semuanya lah ya. Seperti itu. Oke, jadi ini masih menggunakan sebagian dari kapabilitas MATLAB sebenarnya. Diperbolehkan tidak ada masalah. Yang penting itu adalah logika berpikir kalian dapat seperti itu. Gitu ya. Lalu setelah ini dilakukan pembaruan, karena ingat nilai-nilai lainnya selain matriks segitiga atas, ya nilai-nilai lainnya selain matriks yang segitiga atas yang A21, A31, A32, bisa jadi nilainya kan belum 0 di sana. Ya, nilainya belum dinolkan di sini. Nah, lalu bagaimana cara mengnolkannya? Itu di sini ada U sama dengan triu A. Ini adalah sintaks untuk membuat matriks upper triangular. Jadi, komponen-komponen lainnya, selain si upper triangular, selain yang bagian ini, itu dipaksa 0. Karena memang nilainya harusnya 0. Oke, jadi A21, A31, A32 itu dipaksa 0. Dan benar, ini jadinya 0. Oke, jadi kalau misalkan kita punya matriks A seperti ini, matriks B-nya seperti ini, sudah setelah dilakukan kalkulasi forward elimination seperti yang sudah dibahas di sini. Oke, hasilnya akan jadi seperti ini. Hasilnya akan jadi seperti itu. Ini baru yang forward elimination. Jadi dipaksa nilai A21, A31, A32-nya dipaksa 0. Seperti itu. Oke. Nah, setelah proses itu selesai, dan nilai B-nya jadi seperti ini. Ini B yang sudah diatur. Oke. Nah, setelah proses ini selesai, baru kita mulai proses yang namanya backward substitution. Logika berpikirnya adalah dari matriks segitiga atas ini kita ingin mendapatkan semua nilai X. Oke. Ya, kita ingin mendapatkan semua nilai X. Bagaimana caranya? Yang pertama kali kita bisa hitung jelas adalah X3. Simple itu ya. X3 itu dengan membagi B3 double aksen dengan A33 double aksen. Seperti ini. Sesuai dengan sintaks, sesuai dengan persamaan yang sudah saya bahas sebelumnya ini. Ini khusus untuk mendapatkan ekstrahir saja. Khusus untuk mendapatkan ekstrahir. Karena ekstrahir itu bisa langsung straightforward, langsung kita pembagian tadi. Tetapi, selain ekstrahir, itu harus ada pengurangan dan pembagian. Prosesnya akan cukup panjang. Mengikuti persamaan ini. Karena perlu diingat ya, saat kita ingin mendapatkan X2, ya, untuk kasus ini, saat kita mendapatkan X2, otomatis kita harus mendapatkan X3 terlebih dahulu. Kalau kalian ingat-ingat ya, kita harus mendapatkan X3 terlebih dahulu. Lalu X3 itu kita masukkan ke sini, ya. X3 kita masukkan ke sini, dikalikan dengan A23 aksen. Oke. Kemudian nilai dari perkalian tersebut itu kita kurangkan ke nilai
B aksen 2 ini, lalu kita baru bagi ke A 22 aksen untuk bisa mendapatkan X2. Seperti itu. Nah, ini direpresentasikan dengan persamaan ini. Ini persamaan general untuk bisa mendapatkan X2, X1, pokoknya intinya adalah X line Xn, seperti itu. Itu direpresentasikan dari persamaan ini. Ada sigmanya di situ, oke, seperti yang kalau misalkan untuk X1 ya, itu ada pengurangan untuk apabila nilai X3 sudah diketahui dan X2 sudah diketahui. Seperti itu. Nah, ini kalau kita buat dalam bentuk pseudocode, jadinya seperti ini. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah perhitungan dari xn, jelas. Terpisah nih dari yang lain. Baru kemudian perhitungan untuk xx lainnya. Dan itu prosesnya harus dilakukan dari belakang. Ingat ya, prosesnya harus dilakukan dari belakang. Tidak bisa kita lakukan dari depan. Maksudnya tidak bisa dilakukan dari depan adalah, misalkan kita punya 3 baris, 3x ya, x1, x2, x3. X3 dihitung terlebih dahulu, kemudian baru kita menghitung X2, baru kemudian kita menghitung X1. Jadi di sini, di looping di sini, itu kita harus mulainya dari 2, baru kemudian ke 1. Makanya, kenapa kok ada tulisan seperti ini? Do I sama dengan N-1 sampai 1. Artinya adalah kita ingin mengeksekusi dari Xn-1 sampai X1. Tetapi step-nya itu -1. Jadi kita lakukan dari belakang. Kita lakukan dari belakang seperti itu. Ya, intinya adalah kita melakukannya, intinya adalah urutannya harus dari belakang seperti itu. Ya. Nah, yang dilakukan di sini sama dengan 0, do J sama dengan 1 plus 1, I plus 1, N, sum, ini adalah memperbarui nilai dari yang bagian ini. Oke, diperbarui di sini. Diperbarui di sini. Setelah sum-nya itu semuanya didapatkan, setelah sigmanya, nilai sigmanya itu semuanya didapatkan, kita bisa menghitung X pada baris tertentu dengan menggunakan persamaan ini. BI minus sum dibagi dengan AI, I. Seperti itu. Lalu diiterasikan untuk baris-baris yang lain. Logika berpikirnya seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari program MATLAB-nya, seperti ini ya. XN ya, selalu kita hanya bisa lakukan kalkulasinya itu terpisah dari yang lain. Kemudian ini adalah kalkulasi yang tadi saya bilang, terbalik. Dari N-1, okay, sampai dari Xn-1 sampai X1. Dengan step-nya adalah -1. Jadi dibalik kita. Kita mulainya dari belakang. Misalkan kita punya 3, seperti yang kasus sekarang ini, persamaannya 3 kali 3, kita mulai dari X3 itu sudah di-handle di sini. Di sini untuk menghandle X2, kemudian baru X1. Jadi dimulai dari X2 dulu, baru X1. Oke. Kemudian di sini itu adalah mengupdate nilai dari sigmanya. Oke. Mengupdate nilai dari sigmanya. Kemudian ini menyelesaikannya dengan kalkulasi X. Agak sedikit berbeda dengan yang di sini. Karena sigmanya dilakukan secara menggunakan menggunakan perhitungan bentar ya, BIK sama dengan BIK minus XKI dikalikan dengan ya ini X dikalikan dengan U. Seperti itu, BK UK. Nah, untuk kasus ini
kalkulasinya persamaannya agak sedikit berbeda dengan yang yang dilakukan di sini ya. Oke. Kalau yang di sini itu adalah perhitungannya adalah perhitungan sum di iterasi. Kemudian untuk mencari XI itu adalah BI dikurangi sum dibagi AII. Oke. Kalau di sini kasusnya perhitungannya agak sedikit berbeda. Ya, perhitungannya itu adalah B-nya itu B-nya itu sekaligus langsung dikalkulasikan untuk menghandle si pengurangan sum-nya. Oke, B-nya itu langsung dikalkulasikan untuk menghandle si pengurangan sum-nya. Makanya dilakukan kalkulasinya seperti ini. Dan seterusnya untuk mendapatkan si X-nya. Seperti itu. Oke, lalu kita tunjukkan nilai dari X-nya. Seperti ini. Itu adalah backward elimination. Tetapi sebenarnya kalian mau pakai logika berpikir yang ini. Bisa juga. Mau pakai logika berpikir yang seperti ini. Juga bisa, nggak ada masalah. Tetapi jalan pikirannya itu adalah seperti itu. Oke, dan ini ya, persamaan ini, walaupun ini diberikan untuk 3x3, matriks 3x3 untuk 3x menyelesaikan 3 variabel ya. Tetapi apabila kalian masukkan untuk matriks yang lebih dari 3x3, misalkan matriks A-nya adalah 10x10, B-nya itu adalah 10x1 gitu ya. Jadi intinya adalah menyelesaikan 10 persamaan 10 variabel. Ini juga bisa digunakan. Karena ini sudah general. Perhitungannya langsung N. Oke, di mana N di sini itu adalah ya ukuran si jumlah unknowns-nya ya. Itu dari ukuran dari B-nya tadi. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Itu jalan pikiran terkait dengan eliminasi Gauss. Seperti itu. Ya, Melvin? Itu kalau misalnya matriks 10x10, U-nya tetap pakai fungsi trio, Pak. Yang sama dong, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, itu tetap sama. Prosesnya sama persis. Ini tidak ada perubahan sama sekali. Untuk matriks 10x10 tidak ada perubahan sama sekali untuk bagian bawahnya. Yang berubah cuma sisi atas. Atas ini loh, 2 baris ini. Baris ini, 2 baris ini adalah baris. Maksudnya sintaks yang baris kedua satunya, Pak? Baris kedua satu. Oh ya, kenapa? Tetap sama. Oh, pakai tetap sama. trio itu kan intinya. Itu trio itu maksudnya upper triangular. Bukan tiga kolom, bukan 3 baris gitu. Oh, saya pikirnya yang kedua. Trio itu upper triangular. Upper triangular itu intinya adalah kan kita kan sudah mempunyai nilai dari semua upper triangular-nya. Tetapi yang non upper triangular itu kan nilainya 0. Harusnya 0 kan ya. Tetapi kalau kita tidak mendefinisikan seperti ini, yang ini itu tidak 0 di situ. Padahal kita butuh itu sebagai 0 kan. Ya udah, makanya kita buat itu upper triangle-nya seperti itu. Gitu. Oh, oke. Kasih, Pak. Walaupun sebenarnya itu kalau tidak kita definisikan pun, itu juga tidak ada masalah. Upper triangular ini itu tujuannya cuma saya ingin menunjukkan si upper triangular-nya itu bentuknya seperti ini gitu. Karena kalau tidak didefinisikan pun ya, bahwa yang ini 0, 0, 0, dikalkulasi kita, ya, dikalkulasi kita di sini, itu bisa dibuat sedemikian rupa supaya
bagian ini, dan ini tidak terlibat. Seperti itu. Bagian ini tidak terlibat. Di pseudocode ini juga sudah dibuat sedemikian rupa seperti itu. Bagian-bagian yang non upper triangular itu tidak terlibat di kalkulasi ini. Oke, tetapi saya ingin menunjukkan di sini nilai dari upper triangularnya, makanya saya buat seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanya terkait dengan ini? Ini logika berpikirnya aja sih sebenarnya. Aman ya? Oke, saya coba lanjutkan. Nah, ini ada beberapa masalah di eliminasi Gauss. Ingat, kita menggunakan persamaan seperti ini. Kita menggunakan persamaan seperti ini. Nah, jika salah satu pivot kita, jika salah satu pivot kita itu nilainya 0, nah, ini kita akan mendapatkan division by zero, ya error intinya. Memang kita tidak akan bisa menyelesaikan Gauss eliminasi dengan kasus seperti itu. Oke. Selain itu, kalau misalkan kasusnya itu kita ingin menghandle matriks yang ukurannya besar sekali, cenderungnya ini akan terjadi run of error. Seperti itu. Nah, untuk matriks yang ukurannya besar sekali, itu cenderungnya kita butuh mengaktifkan feature double precision. Artinya, double precision itu artinya adalah angka yang kita gunakan, jumlah digit yang kita gunakan itu diperbanyak. Seperti itu. Jika kalian pernah menggunakan finite element, misalkan, itu kalkulasinya cenderungnya adalah kalkulasi matriks. Dan sebenarnya di dalamnya itu pasti ada eliminasi Gauss seperti ini, atau menggunakan LU decomposition, atau menggunakan Gauss-Jordan, atau menggunakan metode lainnya. Seperti itu. Nah, tetapi karena urusannya dengan matriks yang besar dan juga kalkulasinya banyak, masalah ini tetap akan terjadi. Jadi cenderungnya ada beberapa kasus yang kalkulasinya itu banyak sekali, kita perlu menyalakan feature yang namanya double precision. Seperti itu. Nah, ya, kalau yang ill condition ya memang susah ya. Namanya ill condition ya memang kita tidak bisa selesaikan. Seperti itu. Matriksnya ill condition, matriksnya sendiri ill condition. Oke. Nah, ini improvement yang bisa dilakukan. Oke. Nah, tetapi bagian ini walaupun dia akan mengimprove programnya, mengimprove metodenya, tetapi saya tidak akan bahas itu terlalu dalam di anom material ini, karena kalian sudah bisa memprogram ini seperti ini, mengikuti pseudocode yang seperti ini, itu sudah sangat-sangat bagus sekali. Oke, jadi yang bagian ini jika kalian ingin mencoba, silahkan, tetapi saya tidak akan memaksa ke arah situ. Oke, tetapi ini adalah improvement yang bisa dilakukan terhadap eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss yang sudah saya jelaskan. Itu ya. Nah, sebenarnya ada metode lain selain eliminasi Gauss. Itu adalah metode Gauss-Jordan. Metode Gauss-Jordan ini sebenarnya mirip-mirip dengan eliminasi Gauss, tetapi tidak memerlukan yang namanya backward substitution. Jadi semuanya itu forward elimination. Oke, semuanya itu forward elimination, tidak ada backward substitution. Ya, semuanya itu forward elimination. Nah, karena semuanya itu forward elimination, kalkulasinya malah jadi cenderungnya lebih banyak. Karena sebenarnya backward substitution itu mengurangi jumlah kalkulasi yang harus dilakukan. Jadi kalkulasinya akan jauh lebih banyak, akan lebih banyak dibandingkan dengan eliminasi Gauss. Karena semuanya forward elimination. Jika kalian masih ingat, Gauss-Jordan itu intinya seperti ini. Jika kita punya augmented matrix itu seperti ini, Gauss-Jordan itu akhirnya nanti si matriks akhir kita itu jadi harus seperti ini.
matriks identitas, dan B, matriks B. Karena yang di kiri itu isinya matriks identitas, matriks B kita ini akan menjadi nilai X kita. X1, X2, X3. Seperti itu. Oke. Nah, caranya bagaimana? Algoritmanya bisa kalian lihat di sini. Ya. Yang pertama dilakukan itu adalah pivot itu dinormalisasi. Kalau di Gauss-Jordan, pivot tidak dinormalisasi. Kalau yang ini, pivot dinormalisasi. Maksudnya pivot dinormalisasi itu adalah semua nilai di sini, dari A11, A21, A12, A13, B1, itu dibagi dengan A11. Dibagi dengan A1. Oleh karena itu, baris pertama, kolom pertama nilainya akan jadi 1. Sisanya ternormalisasi. Oke, sisanya akan ternormalisasi. Nah, kemudian dengan menggunakan normalize pivot pertama ini, yang pivot baris pertama yang dinormalisasi tadi, kita kemudian mengeliminasi baris kedua dan baris ketiga. Seperti itu. Mengeliminasi baris kedua dan baris ketiga. Nah, mengeliminasi baris kedua dan baris ketiganya, mengeliminasi baris kedua dan baris ketiganya itu, yang kita eliminasi itu bukan cuman yang kita eliminasi itu dalam hal ini ya, dalam hal ini kita coba eliminasi supaya ini menjadi 0, kemudian ini menjadi 0. Oke, yang bagian ini jadi 0, yang bagian ini jadi 0. Jadi proses pertamanya itu sedikit mirip dengan eliminasi Gauss, tetapi pivotnya itu dinormalisasi. Nah, kemudian proses kedua. Sekarang ini sudah 0, sudah 0. Oke, pivotnya kita ubah jadi pivot yang kedua ini. Pivot kedua, ingat, kalau di Gauss-Jordan, pivot itu kita normalisasi. Normalisasinya dengan menggunakan A22. Ini menjadi 1, ini nilainya jadi ternormalisasi, nilainya jadi ternormalisasi. Pivot kedua yang ternormalisasi itu digunakan untuk mengenolkan nilai dari A12 dan A32. Ingat ya, yang dinolkan bukan cuma A32, tetapi A12 juga dinolkan. Karena ini Gauss-Jordan. Tujuannya bukan membuat matriks segitiga atas, tetapi tujuannya adalah membuat matriks identitas. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini sudah 0, ini sudah 0. Nah, sekarang kita miliki ini. Kalau di Gauss, eliminasi Gauss, ini langsung kita cari untuk mencari, kita gunakan untuk mencari nilai S3. Tapi untuk di Gauss-Jordan tidak seperti itu. Ini sekarang kita normalisasi menjadi 1 nilai. B3, tadi double accent berarti ya, B3 double accent, kita normalisasi juga nilai. Jadi normalize B3 double accent. Oke, ini nilainya 1 tadi. Kita gunakan untuk mengeliminasi A23 double accent. Intinya kita gunakan untuk mengeliminasi ini dan di akhir yang kalian akan dapatkan itu akan jadi seperti ini. Matriks identitas. Jalan berpikirnya agak sedikit berbeda. Karena semuanya forward elimination. Para Madinah, dipahami tidak? Iya, Pak. Paham, Pak. Jalan pikirannya seperti itu. Salsabila, apakah kamu paham, Salsa? Yang memahami, Pak. Hanan? Halo, Hanan. Halo, Pak. Iya, sama, Pak. Cukup ya? Cukup memahami ya kami? Insya Allah. Nah, kalau kalian memahami, karena PR yang ini belum sempat saya berikan, ini comparison dengan Gauss elimination tools ya.
dia secara programming dia akan lebih simpel dibandingkan dengan eliminasi Gauss. Karena tidak ada back substitution. Jadi semuanya hanya forward elimination. Jadi lebih simpel secara programming. Tetapi semua pitfalls untuk eliminasi Gauss itu masih ada. Dan juga kalkulasinya itu lebih banyak. 50% lebih banyak kalkulasinya. Oke, nah ini harusnya hari ini jam 8 pagi ya, tapi karena minggu lalu saya nggak sempat sampai di sini, ini kita pindah ke, tapi Kamis itu hari libur ya. Karena Kamis hari libur, tapi Jumat tidak libur kan? Dipindah ke hari Jumat saja kalau kayak gitu. Oke, jadi PR-nya mana nih? Nih, dipindah ke hari Jumat minggu depan. Jumat minggu depan itu tanggal berapa ya? 12 Maret jam 8 pagi. Oke, jadi di PR kalian itu adalah membuat program MATLAB mengulang kasus yang telah diajarkan untuk eliminasi Gauss, ya, eliminasi Gauss, tetapi dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Persamaannya bagaimana? Persamaan sama persis yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Dan tujuannya apa? Kalian bisa bandingkan hasilnya sama atau tidak. Persamaannya untuk 3x3 menyelesaikan matriks 3x3. Coba dibandingkan hasilnya sama atau tidak, tapi Gauss-Jordan-nya dibuat sedemikian rupa tetap untuk bisa menghandle matriks N kalian. Seperti itu ya. Apakah cukup jelas PR-nya? Halo? Apakah cukup jelas? Melvin? Soalnya jelas, Pak. Cuman belum kebayang cara ngertiinnya aja, Pak. Bisa, itu kan tinggal apa namanya? Tinggal memodifikasi yang bagian forward elimination. Backward substitution-nya malah jadi hilang. Gitu. Coba dipikirkan lah. Kadek masih di sini kan nih? Hadir, Pak. Minta tolong ini ya, link submission-nya dibuat ya, Kadek, untuk pairing. Baik, Pak. Sama apa namanya? Minta tolong kamu print screen juga supaya diumumkan juga di MS Teams. Gitu ya, Kadek? Ya, Pak. Nah, ini jadi kayak PR-nya itu. Kelihatannya kuliah ini pas jam 10, kuliah kita kelihatannya mungkin hari ini cukup sampai di sini ya. Tolong nanti setelah ini dibicarakan di di grup terkait dengan jadwal penggantinya. Gitu ya untuk yang Kamis minggu depan. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak telah mendengarkan.